ada yang berbeda dalam kegiatan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi kali ini. Kang Deddy Mulyadi ajak calon mamah mertua serta keluarga Safari Cinta di Desa Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Di barisan kursi depan panggung, perempuan paruh baya yang disebut mamah oleh Kang Deddy Mulyadi tersebut duduk berjajar persis di samping Kang Deddy Mulyadi. Di sampingnya konon disebut-sebut duduk seorang gadis yang tak lain adalah adik dari wanita pujaan hati Kang Deddy Mulyadi. Sementara di sebelahnya lagi sanak famili, saudara-saudara mama duduk khusyuk menyaksikan pagelaran Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi. Namun sayang, tidak nampak gadis yang disebut-sebut pujaan hati Kang Deddy Mulyadi duduk di atas panggung. Konon kabarnya ada keperluan sehingga tidak bisa menghadiri acara Kang Deddy Mulyadi. Dari momen dan fenomena di atas, kita dapat membaca bahwa pendekatan Kang Deddy Mulyadi dalam ilmu manajemen dan politik disebut strategi top down. Kang Deddy Mulyadi melakukan komunikasi yang cair terhadap keluarga perempuan terlebih dahulu, mungkin sebelum kepada objek yang dituju yang menjadi target yang sesungguhnya. Bahkan konon beredar desas-desus bahwa secara rutin Kang Deddy Mulyadi berkirim kabar lewat pesan WhatsApp kepada calon ibu mertua yang ia panggil sebagai mamah tersebut. Kang Deddy Mulyadi sebagai mantan aktivis himpunan mahasiswa Islam pernah mendalami stratak atau singkatan dari strategi dan taktik. Ini adalah materi yang menjadi bekal terutama para aktivis politik untuk mengatur langkah, membaca situasi, merencanakan gerakan, dan melakukan upaya-upaya taktis operasional dalam menjalankan suatu misi. Dalam langkah-langkah politik, Kang Deddy Mulyadi kerap melakukan pendekatan di akar rumput untuk tujuan-tujuan pemenangan politik. Kang Deddy Mulyadi memiliki branding sebagai sosok yang melekat dekat dengan rakyat. Kang Deddy Mulyadi memonopoli kesan-kesan branding politik sebagai sosok yang merakyat. Kalau politisi berpelukan dengan rakyat, itu otomatis sosok Kang Deddy Mulyadi. Hanya Kang Deddy Mulyadi yang cocok. Kalau kesan politisi memanggul beras, itu branding Kang Deddy Mulyadi. Sebaliknya, jika politisi termasuk para bakal calon presiden berpelukan dalam image di publik, itu imitasi dari perilaku yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Suka atau tidak suka, mereka sudah keduluan oleh branding yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sebab faktanya tidak ada calon presiden berpelukan dengan pemulung, capres memanggul karung beras, atau capres menangis sambil memeluk nenek tua renta. Proses branding Kang Deddy Mulyadi memang bagian dari upaya cerdik Kang Deddy Mulyadi dalam mengabadikan ingatan publik soal sosok personalnya. Sebagai seorang politisi memang haruslah seperti itu. Konsep marketing benar-benar dipraktikkan secara holistik oleh Kang Deddy Mulyadi. Proses penetrasi image tersebut bukanlah tentu saja perkara gampang. Kang Deddy Mulyadi melakukan penguatan dari bawah dan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kang Deddy Mulyadi bergaul, berbicara, berperilaku, berbahasa sebagaimana bahasa kaumnya di mana bumi dipijak dan disitulah langit dijunjung. Namun belajar dari karir politik Kang Deddy Mulyadi di Partai Golkar, rupanya pendekatan kultural saja tidak cukup. Dekat dan merakyat tidak otomatis dapat dikonversi menjadi serangkaian nilai manfaat bagi publik. Contoh konkret adalah peristiwa pembajakan partai oleh elit-elit Golkar di tahun 2018 yang lalu, di saat Kang Deddy Mulyadi hendak maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Sepopuler apapun Kang Deddy Mulyadi, tanpa tiket partai, Kang Deddy Mulyadi tidaklah menjadi apa-apa. Kang Deddy Mulyadi bukanlah siapa-siapa. Potensi dan energi Kang Deddy Mulyadi tidak termanfaatkan dengan baik. Maka, selain menguasai akar rumput dalam teori strategi dan taktik, Kang Deddy Mulyadi juga menyadari soal pentingnya kekuasaan di level elit. Hal ini untuk menunjang dalam menjalankan suatu misi mulia secara komprehensif. Oleh sebab itu, saat Prabowo mengumumkan soal jabatan kepartaian Kang Deddy Mulyadi di DPP Partai Gerindra,
Ini kabar mengejutkan dan strategis bagi Kang Deddy Mulyadi. Sebab dengan begitu, kekuatan akar rumput Kang Deddy Mulyadi bisa berdaya dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Selama ini, dalam beberapa kali percakapan, Kang Deddy Mulyadi selalu menyampaikan pentingnya kekuasaan. Uang 1 juta bisa membantu Mak Icih yang lapar, namun kekuasaan yang membela rakyat bisa membebaskan jutaan kaum miskin. Sebab kekuasaan akan melahirkan kebijakan-kebijakan strategis dan sistematis untuk rakyat banyak. Itulah Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang politisi dengan segenap kemampuan, kecerdasan, dan juga seorang pribadi yang selalu berhitung soal langkah-langkah hidupnya ke depan. Dalam politik, alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi tengah meretas jalan penting dalam kancah nasional Republik ini. Semoga dalam lingkup personal juga Kang Deddy Mulyadi mampu mengaplikasikan serangkaian teori dan ilmu untuk melengkapi kisah kasih rumah tangga dan cintanya. Pendekatan terhadap kepala dibanding ekor menjadi terobosan strategis dalam meraih misi mahligai rumah tangga. Semoga gadis cantik yang menjadi pujaan hati Kang Deddy Mulyadi juga gayung bersambut, bisa saling memahami, menerima, dan saling jatuh cinta dalam momentum yang sama. Dalam istilah kuno, kerap kita dengar istilah banyak jalan menuju Roma. Pendekatan atas bawah menjadi alternatif opsional. Setiap orang, setiap organisasi memiliki pilihan strategi masing-masing dalam mencapai visi misinya. Strategi ini, sebagaimana kita menyaksikan langkah-langkah politik Kang Deddy Mulyadi, bisa efektif dalam momentum tertentu, apalagi jika dikombinasikan secara konstan. Bahwa gerakan politik, gerakan sosial, gerakan kemanusiaan mestilah memasukkan ragam pendekatan, baik struktural maupun kultural. Gerakan struktural yaitu upaya organisasional, menyasar struktur dan elit, mengkapitalisasi peluang dan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Sementara gerakan kultural menyasar segmen bawah, menyasar tradisi kerakyatan, dan menghimpun berbagai potensi-potensi yang melebur dalam kehidupan sosial. Apa yang dipertontonkan Kang Deddy Mulyadi dengan menghadirkan calon mertua di panggung Sapari Cinta menjadi bahan bacaan kita secara seksama. Bahwa untuk meraih gadis pujaan hati, Kang Deddy Mulyadi sekilas memikat hati sang calon mertua. Tentu bukan lantaran KDM menegasikan pendekatan pada gadis itu sendiri. Sebab ini bukan zaman Siti Nurbaya di mana seorang anak sangat ditentukan masa depannya oleh keputusan orang tuanya. Namun dari perkembangan perjalanan politik Kang Deddy Mulyadi yang kerap mengabaikan pendekatan struktural menjadi pelajaran bahwa sehebat apapun kita, tanpa kekuasaan dan elit, kadang kita dinegasikan oleh sistem dan sekelompok kepentingan. Sebagaimana Kang Deddy Mulyadi yang secara struktural berada di tempat rendah di Partai Golkar, akhirnya kadang tereliminasi untuk peluang-peluang strategis kepartaian. Oleh sebab itu, apa yang dijalankan Kang Deddy Mulyadi menjadi model dan gambaran bahwa perjuangan mencapai cita-cita mestilah memadukan gerakan struktural dan kultural.